Ibu, selamat berjumpa lagi di tengah bulan Desember ini ya Bapak Ibu, di tahun 2024. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menyertai kami sampai pada saat ini. Dan kami sedang di dalam masa Advent tahun ini untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja Damai di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak untuk membaca Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai ayat 8. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kata gambar dan rupa Allah ini mau menggambarkan juga mengenai manusia itu diberi kuasa oleh Allah. Kuasa itu dipakai untuk mengatur dunia ini. Termasuk di dalamnya adalah mengatur binatang-binatang. Seperti ikan-ikan di laut, di dalam air, burung-burung di udara, segala ternak, seluruh bumi, binatang melata dan merayap. Nah, itu ada di dalam kuasa manusia. Karena Tuhan telah memberikan mandat kepada manusia. Karena itu dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sebagai gambar Allah, manusia itu mempunyai hubungan yang serasi dengan hewan. Mestinya. Karena kan hewan adalah ciptaan Allah. Maka sebagai gambar Allah, manusia seharusnya mempunyai hubungan yang serasi dengan hewan. Tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Manusia hanya memanfaatkan hewan untuk dirinya sendiri. Sehingga banyak hewan yang makin hari makin punah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang bertanya, apa hubungan sih Natal dengan binatang? Kenapa sih di gambar-gambar saat merayakan Natal atau bahkan di kartu Natal itu ada hewan? Ya, makanya orang bertanya, apa hubungannya Tuhan Yesus lahir dan apa hubungannya Natal dengan hewan? Nah, di dalam Yesaya 11 ini bicara tentang Raja Damai. Artinya bahwa Raja Damai itu ketika ia datang, ia akan membuat keserasian hubungan antara manusia dengan dunia hewan. Raja Damai itu datang, dia bukan hanya membuat keserasian hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia, tetapi juga manusia dengan dunia hewan. Karena itulah kita mungkin dulu sempat melihat kartu Natal itu ada palungan Yesus, ada Yusuf, ada Maria, ada gembala, ada domba, ada keledai. Nah, domba dan keledai itu mewakili dunia hewan. Jadi, artinya di sini mengatakan bahwa ketika kita merayakan Natal, merayakan kedatangan Tuhan Yesus, itu berarti kita merayakan Raja Damai yang datang. Nah, Raja Damai ini dia datang untuk memulihkan hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan kita. Hubungan antara kita dengan Allah, hubungan antara kita dengan sesama, tetapi juga hubungan kita dengan lingkungan hidup kita. Termasuk binatang-binatang itu. Maka menurut saya salah satu makna Natal. Dan ketika kita merayakan Natal, yang harus kita ingat adalah bagaimana Tuhan Yesus hadir itu. Ia membawa pemulihan hubungan. Dan di dalamnya itu adalah pemulihan hubungan dengan lingkungan sekitar kita. Maka tanggung jawab kita adalah menjaga lingkungan hidup kita. Termasuk di dalamnya
bagaimana kita menjaga dan mengatur hewan-hewan yang ada di dunia ini. Karena setiap hewan yang diciptakan oleh Tuhan, masing-masing punya peranan juga, punya sumbangsi bagi keberadaan kehidupan di dunia ini. Entah itu siklus hidup, entah itu siklus makanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak bahwa begitu kita merayakan Natal atau saat kita merayakan Natal, ingat juga bahwa salah satu maknanya adalah pemulihan hubungan antara kita dengan lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini adalah para binatang atau hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Mari kita merayakan Natal dengan menjaga lingkungan hidup kita dengan baik. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa, kami berterima kasih. Ketika kami merayakan Natal, kembali kami diingatkan bahwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, ada hubungan erat dengan lingkungan hidup kami. Yaitu Tuhan membawa perdamaian. Membawa perdamaian baik dengan Tuhan, perdamaian dengan sesama, dan juga dengan lingkungan hidup. Kami mohon Tuhan menolong kami, agar kami juga mampu untuk menjaga lingkungan hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.